Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Romulas Piko, yang mengampu bidang studi IPA terpadu. Apa kabar Anda semua? Baik? Sudah siap belajar untuk hari ini? Nah, melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem saraf pada manusia. Nah, pada bagian materi sistem saraf ini, nanti kita akan belajar tentang beberapa hal. Yang pertama, itu nanti kita akan belajar tentang sel saraf. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang sistem saraf pusat. Yang ketiga, nanti kita akan belajar tentang sistem saraf tepi. Paham ya? Nah, yang pertama, kita masuk yang pertama, itu sel saraf. Di kelas 7 dan 8, Ananda dulu telah belajar bahwa yang dimaksud dengan sel itu merupakan satuan unit terkecil penyusun tubuh dari makhluk hidup. Saraf merupakan satuan unit terkecil penyusun dari sistem saraf. Paham ya? Masih ingat ya? Nah, pada bagian sel saraf itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada dendrit, yang kedua ada badan sel, yang ketiga ada neurit atau akson. Nah, kita masuk bagian yang pertama dulu, badan sel. Badan sel merupakan bagian paling besar dari sel saraf. Pada bagian badan sel itu nanti akan terdapat 2 macam organel. Yang pertama ada namanya inti sel, yang kedua ada namanya sitoplasma. Bagian inti sel itu mengatur segala pusat kegiatan dari yang dilakukan oleh sel saraf. Jadi yang mengatur semuanya kerja dari sel saraf itu merupakan fungsi dari inti sel. Sementara pada bagian kedua itu ada namanya dendrit. Dendrit merupakan tonjolan sitoplasma yang pendek serta bercabang. Nah, jadi ciri khasnya itu pendek dan bercabang. Fungsinya itu membawa impuls atau rangsangan dari luar ke arah badan sel. Paham ya? Yang ketiga, bagian yang ketiga itu ada namanya neurit atau akson. Neurit atau akson sama-sama merupakan tonjolan sitoplasma, cuma bentuknya lebih panjang serta tidak bercabang. Di bagian akson atau neurit ini nanti akan terdapat lagi 2 organel yang lain. Yang pertama ada namanya nodus Ranvier, yang mana fungsinya sebagai penghubung antara akson yang satu dengan akson yang lain. Yang kedua ada namanya selubung mielin, yang mana fungsinya sebagai pelindung dari neurit atau akson. Di bagian selubung mielin ini nanti akan tersusun oleh sel-sel Schwann. Kenapa dinamakan sel Schwann? Karena penemunya diambil dari nama penemu yang bernama Theodor Schwann. Ya. Nah, lanjut untuk sel saraf, berdasarkan fungsinya itu terbagi lagi kepada 3 jenis. Jadi sel saraf ini kalau dilihat dari fungsinya itu ada 3 jenis. Yang pertama ada namanya sel saraf sensorik, yang mana kalau yang namanya sensor berarti dia sebagai penerima. Yang bagian sel saraf sensorik ini terdapat pada alat-alat indera, karena yang menerima rangsangan itu kan semuanya indera manusia. Yang kedua ada namanya sel saraf motorik atau disebut juga dengan nama sel saraf penggerak. Itu merupakan sel saraf penghubung dari otak ke arah otot. Nah, penghubung dari otak ke otot. Yang ketiga ada namanya sel saraf asosiasi atau sel saraf penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Nah, submateri yang kedua itu ada sistem saraf pusat, yang mana di sini nanti kita akan belajar tentang 2 hal utama. Pertama ada namanya otak,
sebagai pusat koordinasi. Yang kedua ada namanya sumsum tulang belakang sebagai pusat gerak refleks. Sedangkan submateri ketiga, nanti kita akan belajar tentang sistem saraf tepi yang terdiri lagi dari dua hal utama. Pertama ada namanya sistem saraf simpatik, yang kedua ada namanya sistem saraf parasimpatik, yang mana kerjanya satu sama lainnya nanti akan berlawanan atau bertolak belakang. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.